kasih setiamu selalu baru tiap pagi. Dan kami terhubung dengan Engkau sendiri. Hati kami terpaut dengan hati-Mu. Dan firman-Mu dasar hidup kami. Itulah sebabnya Roh Kudus teruslah bekerja di tengah-tengah kami. Berkata-katalah sebab kami semua mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi hari ini? Ya, Tuhan baik buat kita. Bapak Ibu Saudara, saya belum memberi judulnya, tetapi saya mengajak kita untuk membaca kitab 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita membaca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkannya bisa berkata amin. Ya, kalau begitu saya membaca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, ada satu kisah yang sangat menyedihkan sekali di mana Daud, saudara-saudara, yang Alkitab katakan seorang yang hatinya berkenan kepada Allah, seorang yang melayani bahkan melakukan kehendak Allah di zamannya. Saudara-saudara sedang menghadapi keadaan yang sangat menyedihkan. Alkitab berkata bahwa Ziklag, kota tempat kediaman Daud dan orang-orangnya itu, saudara-saudara, dibakar habis. Lalu keluarga Daud dan keluarga orang-orangnya, saudara-saudara, ditawan semuanya. Saya percaya apa yang mereka punya habis dijarah oleh orang Amalek itu. Saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita. Seorang anak Tuhan yang setia, seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, seorang yang dekat dengan Tuhan, seorang yang takut kepada Tuhan, seorang yang menuruti perintah-perintahnya, tetapi juga menghadapi keadaan-keadaan yang sukar seperti ini. Saudara-saudara, nah seperti arti nama atau arti kata dari Ziklag itu adalah berkelok-kelok, berliku-liku. Nah itulah yang sedang dihadapi oleh Daud di Ziklagnya. Keadaan yang sepertinya memerlukan kewaspadaan tersendiri. Ada bahaya-bahaya di setiap tikungan kehidupannya. Dan saudara-saudara, di sanalah Daud berada. Dia ada di keadaan yang sepertinya tidak kunjung selesai. Seperti kita pergi ke Jember dan harus melewati jalan berkelok-kelok di Merawan sana, saudara-saudara. Ada hal-hal yang perlu diwaspadai. Dan
Itulah yang membuat Daud dan orang-orangnya menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Air matanya habis, saudara-saudara. Karena sepertinya kapan ini selesai? Kapan ini sampai kenggaraan begitu ya? Sampai kapan keadaan ini sukar? Kata Siklag juga berarti menekan seseorang supaya ia menyerahkan sesuatu untuk dijarah. Nah, itulah keadaan Daud di Siklag. Ada keadaan yang menekan dia. Ini tekanan secara mental, psikisnya, saudara-saudara, dihadapkan dengan keadaan yang seperti itu. Bukan cuma berarti tertekan, saudara-saudara. Kata Siklag juga berarti melebur. Sepertinya hancur, berkeping-keping, luluh, sampai remuk begitu ya. Nah, itulah keadaan hati dari Daud di Siklag. Saya berkata, keadaan yang sama mungkin sedang atau bisa terjadi dalam hidup kita. Ada saat di mana saudara dan saya pun akan hadapi tempat di mana kita ada di Siklag. Pernikahan yang gagal mungkin menjadi Siklag di antara Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara, barangkali juga pemberontakan dari anak-anak itu menjadi Siklag Bapak Ibu Saudara. Ada pengkhianatan dalam hubungan bisnis Bapak Ibu Saudara. Itu juga bisa berarti itu Siklag Bapak Ibu Saudara. Ada mungkin di antara kita ada kekecewaan, ketidaksetiaan pasangan, dan itu menjadi Siklag. Dan saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi, dan seolah-olah kita ada di Siklag, tapi nanti saudara-saudara, Tuhan beri kemenangan dan hal-hal besar buat Daud. Dan itu berarti, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin pagi ini atau hari-hari ini ada di Siklag, percayalah, Yesus ada di Siklag kita. Bisa berkata amin? Dan inilah judul kita pagi ini, Tuhan ada di Siklagku, ada di jalan yang berkelok-kelok, di mana sepertinya persoalan tidak kunjung selesai, dia ada di sana. Kekacauan yang mungkin sedang terjadi, keadaan yang menyakitkan Bapak Ibu Saudara sedang alami, saudara-saudara, dan seperti kita ditekan secara mental oleh keadaan kesukaran hari ini. Saudara-saudara, Tuhan ada di Siklag kita. Sebenarnya saya akan masuk dalam poin tentang apa yang Daud lakukan, tapi saya tidak ke sana dulu. Pagi tadi waktu saya berdoa dan merenungkan firman ini, saya dapatkan sesuatu sehingga tidak tertulis di slide. Sebelum kita melihat ada berkat Tuhan, saudara-saudara, untuk Daud setelah dia datang kepada Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, mengapa Daud yang cinta Tuhan, Daud yang setia sama Tuhan, Daud yang taat sama Tuhan, Daud yang hatinya berkenan sama Tuhan, juga mengalami keadaan terjepit. Saudara-saudara, dia ini sedang ada dalam keadaan di mana dia ada di keadaan di tengah-tengah antara musuh Amalek yang membakar Siklag kotanya dan merampas semua yang dia punya dan orang-orangnya punya. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, ada tekanan dari dalam. Itulah orang-orang yang ia pimpin sendiri. Bahkan kita membaca, saudara-saudara, Daud hendak dilempari dengan batu. Ini keadaan-keadaan yang sangat sukar, di mana dari dalam ada tekanan, tapi dari luar, saudara-saudara, dia menghadapi persoalan. Tapi sebelum melihat ada berkat di balik Siklag, kita cari tahu kenapa ini terjadi.
Saudara-saudara, sepertinya untuk apa juga kita mengerti ada berkat di balik Siklag yang belum tentu saudara dan saya alami. Sebelum kita cari tahu apa penyebabnya. Cari tahu supaya saudara-saudara kita bisa selesaikan ini dulu, lalu kita dapatkan berkat-berkat dari Siklag itu. Saya masih ingat waktu gereja masih punya genset kecil. Saudara-saudara, tiba-tiba mati. Saya tidak tahu kenapa ini mati. Saya panggil beberapa jemaat yang ngerti, saudara-saudara. Sampai akhirnya ditemukan. Ada satu bagian yang harusnya dipasang, misalnya arah ke atas. Ini dipasangnya terbalik. Tapi sejak dibetulkan, saudara-saudara, jalan. Jadi saya merasa mencari tahu kenapa Daud yang setia, Daud yang sungguh-sungguh sama Tuhan juga bisa kecolongan hadapi Siklag yang terbakar. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu di pasal 29 Daud ini sudah bergabung dengan Akis, raja orang Filistin. Di pasal-pasal berikutnya mencatat itu supaya dia bebas dari kejaran Saul. Saudara-saudara, dia pergi dan temui Akis, raja Filistin. Dan saudara-saudara, dia maju bersama-sama dengan raja Filistin, tentara-tentara Filistin untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Tapi pasal 29 mencatat, saudara-saudara, ada saat di mana Raja Akis hendak menyerang Israel, hendak menyerang Yehuda. Dan yang heran sekali, saudara-saudara, Daud ini loh ikut-ikutan Raja Filistin untuk hancurkan Israel, termasuk Saul. Padahal kita tahu bersama siapa mengutuki Israel, keturunan Abraham, Tuhan akan kutuki. Tuhan sendiri berulang kali berkata, Israel anak sulungku, kepunyaanku, milikku, bangsa pilihanku. Tapi kali ini saudara-saudara, Daud bergabung dengan Filistin, dengan Raja Akis, saudara-saudara, untuk mengalahkan Israel. Nah, itulah sebabnya sudah cepat cerita dan Tuhan baik. Para panglima Akis berkata, Raja, jangan bawa Daud ikut perang lawan Israel. Bisa-bisa dia tusuk kita dari belakang. Bisa-bisa dia mengkhianat. Bisa-bisa mereka habisi kita sebab itu bangsanya. Dan itulah sebabnya Daud tidak ikut berperang melawan Israel. Dan waktu kembali, Siklag tempat kediamannya sudah terbakar. Dari sini kita belajar, kenapa ini terjadi? Sebab Daud telah berubah setia. Hati Daud berubah dulu, saudara-saudara. Pada saat lihat Saul yang kejar-kejar dia hendak dibunuh, bahkan sudah punya kesempatan besar. Saul lagi tidur, saudara-saudara. Dia bisa tancapkan tombaknya sekali saja dan mati. Dan orang-orangnya pun berkata, Daud bunuh Saul supaya selesai masalah. Tapi Daud selalu berkata, jangan mengusik orang yang diurapi. Saudara-saudara, berulang kali, jangan usik, jangan usik, jangan usik, jangan. Nanti kita melawan Allah. Tapi sekarang saudara-saudara, dia bersepakat dan maju melawan Israel, termasuk dia kepengen habisi Saul, orang yang diurapinya. Dan sekalipun Saul memang jahat, tetapi urapan itu ada pada Saul. Harusnya Daud seperti dulu, urusannya Tuhan. Kita tidak boleh. Harusnya dia pun berkata, aku mundur. Aku tidak mau maju melawan Israel. Dan bisa-bisa aku bisa bunuh Saul yang diurapi. Aku enggak mau. Kali ini bukan aku tidak bela engkau, Akis. Bukan, tapi aku mundur. Untuk ini aku enggak maju perang. Tapi dia mau maju perang. Saudara-saudara, dari sini kita belajar
jangan mengusik orang yang diurapinya. Kalau ada jemaat dari luar kota ada di sini, saya pesan, jangan usik gembala saudara. Mungkin berkata, gembalaku salah, gembalaku aneh-aneh. Saya bilang, jangan usik. Mazmur 105 ayat 15, jangan usik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabinya. Kita akan melawan Allah sendiri. Kita akan bayar harga yang mahal seperti Daud alami. Saudara-saudara, kita melihat Ziklag dibakar habis. Semua yang ada pada Daud dan orang-orangnya dijarah habis, saudara-saudara. Keluarganya ditawan, harganya mahal. Ada kekacauan, ada tangisan, bahkan gak bisa menangis lagi. Bahkan ada tuean, di mana di pasal 30 ayat 6 tadi, saudara-saudara, orang-orang Israel hendak melempari Daud. Itu kan tabur tuai. Bukan cuma itu, saudara-saudara. Alkitab berkata hati orang-orang Israel pedih hati. Terjemah lain berkata hati-hati Israel menjadi membangkang, menentang, memberontak kepada Daud. Selalu orang yang mengusik, orang yang diurapi akan berhadap dengan pengurap itu sendiri. Itulah Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan berkata jahat, jangan berlaku jahat, jangan bersikap jahat kepada orang yang diurapi. Saya mesti sampaikan ini sebelum kita melihat bahwa kemudian hari Tuhan bekerja menolong Daud ini. Saudara-saudara, sebab inilah penyebab. Saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Apa yang salah? Sepertinya tidak ada yang salah. Saudara-saudara, waktu pulang sudah habis, sudah tidak ada, sudah bisa bayangkan. Orang-orang yang mereka cintai yang biasanya menyambut, sekarang gak ada. Oh, ada tangisan, raungan, dan lain sebagainya. Keadaan kacau terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya mengingat waktu Yesus ditombak. Waktu mati di kayu salib itu, saudara-saudara, sebelumnya ditombak. Tetapi perkataan dari orang-orang itu berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atasku dan keturunan. 1, 2, 3 tahun tidak ada apa-apa. Tidak ada. Mereka bukan cuma ngusik, saudara-saudara, mereka menyakiti hati Yesus dengan menjadikan dia tontonan umum dalam ketelanjang. Memang Yesus harus mati menanggung dosa, memang. Tapi celakalah orang yang melakukannya. Artinya orang yang mau dipakai oleh iblis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun bahkan tidak ada apa-apa. Tapi pada tahun ke-70 Israel dan keturunan orang-orang yang menyalibkan Yesus harus membayar harga yang mahal. Banjir darah di Yerusalem. Karena Raja Titus serang Yerusalem, saudara-saudara, habis-habisan. Dan seperti yang mereka katakan, biar darahnya tertanggung atasku dan keturunan. Kalau tidak terjadi apa-apa, bukan tidak terjadi apa, belum. Itulah sebabnya dari kisah ini kita mau belajar tentang Daud ini. Saudara-saudara, Tuhan gak pernah salah. Gak pernah salah. Sungguh gak pernah salah. Bisa berkata amin, Tuhan tidak pernah salah. Nah itulah sebabnya kenapa Daud harus ngalamin ini. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, saya percaya Daud sadar ini. Bahwa Tuhan
ciptakan keadaan di mana dia dihalangi untuk mengusik Saul, sekalipun dia memang raja yang kejam dan jahat, saudara-saudara. Itulah sebabnya Yesus mengajar dalam doa, dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan halang-halangi, tapi niat, baru niat ya, baru niat, baru rencana. Saudara-saudara, dengan bergabung dengan Filistin mau habisi Saul yang diurapi itu, Tuhan mencegahnya. Tapi akibat harus terjadi. Itulah sebabnya bukan cuma perbuatan dan perkataan kita yang Tuhan perhatikan. 1 Tawarik 28 ayat 9, dia mengenal niat hati, cita-cita dan pikiran kita. Itulah sebabnya hati-hati. Bukan cuma dengan mulut dan perbuatan, bahkan rencana kita. Saya percaya saudara-saudara, Daud sadar bahwa dia telah salah. Nanti saudara-saudara, di Ziklag Daud mendengar bahwa Saul mati waktu perang dengan Filistin. Tapi bukan tangannya yang menghabisi orang yang dihurapi itu. Tapi dari sini kita belajar saudara-saudara, Daud harus membayar mahal harga ini, dan dia bertobat. Di ayat ke-6 kita mau membaca dan kita masuk ke hasil di balik Ziklag yang terbakar. Dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara, dia memang harus menuai dari apa yang ia tabur, tidak bisa tidak. Rakyat memberontak, membangkang dan lain sebagainya. Rakyat pedih hati dan hendak melempari dia dengan batu. Tapi dia ngerti, dia sadar, saya yang salah. Saya yang salah sehingga saya harus menuai ini. Saya yang salah, yang punya niat hati habisi orang yang diurapi oleh Allah. Dia bertobat dan sekarang saudara-saudara, Alkitab berkata, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Ini penting untuk kita belajar. Pada saat teman seiman kita susah dalam persoalan, mudah sekali kita berkata, jangan takut, Tuhan pasti tolong. Waktu menghadapi teman-teman seiman sedang dalam kesedihan, mudah sekali kita menguatkan mereka dan menghibur dan membangkitkan semangat. Ada Tuhan yang tidak berubah, pasti toh. Masalahnya, kalau kita sendiri seperti Daud, sedang menghadapi keadaan terjepit, di mana Amalek sudah menjara semua, bahkan membakar habis kota Ziklag. Tapi dari dalam pengikutnya hendak melempari dia dengan batu. Ini sesuatu yang sulit. Tapi nanti kita melihat kok bisa Daud menguatkan kepercayaannya sendiri. Dia seperti berkata, hai jiwaku, tetaplah percaya Tuhan. Percaya terus, jangan lemah. Tuhan pasti tolong kita. Dia sedang bicara kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, Daud memilih percaya saat dalam pengalaman Ziklag. Kalau ada di antara kita sedang di pengalaman Ziklag, apa sajalah pekerjaan yang sedang dalam kesukaran, itu bisa jadi Ziklag Bapak Ibu Saudara. Ketakutan menghadapi masa depan anak-anak kayak apa, itu bisa jadi Ziklag. Dan keadaan-keadaan lain lah. Saudara-saudara, Daud memilih untuk percaya Tuhan.
Kenapa ya? Ya karena Alkitab berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Itu Yesus sendiri ya, berkata di Yohanes 11 ayat 40 kepada Marta. Saya rindu saudara-saudara, dan saya percaya Roh Kudus yang kasih ayat ini buat kita, buat saya. Bangkitkan percaya saudara lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dia sendiri berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sesuatu yang hanya Tuhan saja bisa buat dan yang lain tidak, dikerjakan buat saudara dan saya yang percaya. Amin. Nah itulah sebabnya Daud memilih percaya, menguatkan percaya. Percaya Tuhan pasti tolong. Dan kalau nanti dia mengalami pertolongan Tuhan, berarti keputusannya untuk tetap percaya tidak salah. Daud pilih percaya karena firman-Nya berkata, sebab siapa yang percaya, Yesaya 28 ayat 16, tidak gelisah. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara sedang gelisah hari-hari ini? Cemas. Pilihlah percaya. Sebab dia sendiri berkata, siapa percaya tidak gelisah. Siapa percaya tidak terus dipermalukan. Bisa berkata amin. Itu Roma 10 ayat 11. Bahkan terjemahan lain berkata tidak dikecewakan. Bahkan kalau kita percaya saudara-saudara, kita akan diselamatkan. Ada ayat terkenal dulu jadi favorit sekali. Di Efesus 1 ayat 19. Betapa hebat kuasanya bagi mereka yang percaya. Mau percaya saudara-saudara? Itulah yang dipilih oleh Daud. Dia memilih percaya. Waktu Daud mau menguatkan percayanya kepada Tuhan. Sekarang kita lihat berkat-berkatnya. Tuhan menyediakan jalan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca 1 Samuel 30 ayat 11, saudara-saudara, di sana diceritakan, setelah Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah kami maju menyusul orang-orang Amalek itu? Tuhan bilang, maju. Mereka akan kamu susul dan kamu akan mengalahkannya. Pada saat itu saudara-saudara, Daud dan orang-orangnya pergi. Dan di tengah perjalanan itu, Daud bertemu dengan seorang pemuda yang sakit. Rupanya ini salah satu dari gerombolan Amalek. Pemuda ini pemuda dari Mesir. Saudara-saudara, sakit 3 hari nggak sembuh-sembuh lalu ditinggal. Saya percaya itu perbuatan Tuhan. Itu cara Tuhan. Itu hikmat Tuhan untuk Daud yang mau menguatkan kepercayaannya. Ayo percaya, Tuhan pasti tolong. Dan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, jemaat GPD Jatim yang mau menguatkan percayanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, dia selalu tolong. Orang itu sakit, ditinggal oleh gerombolan Amalek. Lalu Daud kasih roti dan lain sebagainya diobati. Nah, sekarang bertanya, dari mana engkau? Aku orang Mesir, aku gerombolan dari Amalek. Kami barusan menjarah habis dan membakar kota Ziklag. Daud bertanya, kemana mereka pergi? Lalu kasih tunjuk jalan, saudara-saudara. Nah, itulah sebabnya lewat orang muda ini, saudara-saudara, Daud dan orang-orang yang bisa kejar Amalek, mengalahkannya, dan mendapatkan kembali apa yang hilang. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang ada saja. Untuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepadanya, bisa berkata amin. Dia bisa buat apa?
Bisa bahkan yang gak pernah disangkakan. Dia izinkan orang itu sakit dan ditinggal. Sebab memang inilah jalan pertolongan dari Tuhan untuk Daud dan orang-orangnya yang mau menguatkan percaya. Saudara dan saya akan dibuat kagum melihat jalan pertolongan Tuhan yang cuma Tuhan bisa buat. Dia ada saja dia bisa buat sesuatu lah untuk kita dapatkan pertolongan. Tuhan ada saja dalam kehendaknya. Kalau dia mau tolong kita, dia punya banyak cara untuk jemaat GBD Jajak. Amin. Ibu beli tanah sebelah, saudara-saudara. Sebabkan dulu letter L, kita sewa letter L untuk menuju ke tanah parkir sana. Kalau enggak mungkin bisa ke sana. Jadi kita sewa 4 tahun untuk jalan kecil. Ingat ya, ingat. Saudara-saudara, lorong betul. Lalu berdoa. Saya selalu bilang sama pengerja, berdoa di sini. Ben tembok iku roboh. Loh kok iso roboh om? Iya, supaya bisa tanah sebelah. Tiba-tiba salah seorang ahli waris rumahnya Lombok datang. Waktu itu kita sedang cek kesehatan dari genteng datang cek. Orang itu duduk, saya bertanya, dari mana Pak? Saya keluarganya Pak Prapto. Opo, saya sakit. Terus mau apa? Saya mau jual tanah. Loh, kan tanah warisan. Iya, belum mau dijual om. Tapi saya minta bagian paling belakang. Coba lihat. Paling belakang untuk saya. Mereka setuju sebab waktu kami jaya. Kami membiayai adik-adik. Akhirnya jadi. Tuhan ada saja selama dalam kehendaknya Tuhan. Bisa berkata amin? Iya, mari kita menguatkan kepercayaan kita. Ada Tuhan Yesus yang sanggup tolong kita. Amin? Iya, bukan jalan sudah dikasih jalan pertolongan, jalan keluar dalam kehendaknya. Itulah yang heran. Setelah Daud bertobat, dia minta ampun, lalu dia berkata, Tuhan, ampuni saya. Saya percaya Tuhan penuh belas kasihan dan mau tolong saya. Karena itu dia bilang, percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti selesai. Dan benar Tuhan buka jalan. Sesampainya di perkemahan Filistin, saudara-saudara Amalek, maka inilah berkat yang kedua, orang yang mau menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tuhan memberi kemenangan. Amin. Itu ada di ayat 17 dan 18. Saya membacanya demikian, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan. Tuhan beri kemenangan. Tuhan beri kemenangan. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin ada di Siklak, sebab Siklak itu digambarkan seperti kota yang dikepung dan memaksa orang-orang di dalamnya menyerah untuk dijarah, dikepung dan sepertinya kalah. Bapak Ibu Saudara mungkin ada di Siklak, tapi kuatkanlah iman kita, percaya kita, dia pasti beri kemenangan pada waktunya. Amin. Saya cepat dengan kemudian orang yang menguatkan imannya kepada Tuhan. Dia pilih percaya sekalipun dalam keadaan terjepit, saudara-saudara. Ini keadaan gak mudah loh. Orang-orang mau lempari dia dengan batu. Mereka sudah matanya mendolik begitu saudara-saudara. Sudah. Tapi dia tetap menguatkan imannya. Tuhan memulihkan. Itu ada di ayat 19. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dan dari hal yang kecil sampai hal yang besar,
sampai anak laki-laki dan anak perempuan dan jarahan, sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Mau dipulihkan Bapak Ibu Saudara? Mau? Saya mau. Saya juga kepingin melihat apa yang pernah saya lihat dulu. Tentang perbuatan-perbuatan yang hanya Tuhan saja bisa buat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di sarana-sarana penginjilan kita. Saya kepingin melihatnya lagi. Saya kepingin melihat pemulihan juga terjadi dalam hidup sidang ini. Saya kepingin. Tapi saudara-saudara, masing-masing kita mesti seperti Daud, pilih untuk tetap percaya, menguatkan percayaan. Tuhan lebih kuat, bahkan jauh lebih kuat dari yang kuat sekalipun yang ada di dunia. Dia jauh lebih berkuasa dari yang kuasa di dalam dunia ini. Dia tidak tertandingi. Dan dia akan memulihkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Masih ada yang lain. Tuhan memberkati. Siapa yang ingin diberkati angkat tangan. Saya mau. Nah, itulah yang kita lihat di 1 Samuel 30 ayat 20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan. Saudara-saudara, banyak sekali jarahan yang didapatkan mereka. Saudara-saudara, bagaimana saya tidak berkata banyak sekali. Sebab orang-orangnya dapat bagian. Bahkan yang tidak maju berperang, saudara-saudara, karena kelelahan di satu tempat juga dapat bagian. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca selanjutnya, dia bisa menjadi berkat dan memberkati tua-tua di Yehuda dan di kota-kota yang lain. Pentinglah percaya. Benar, siapa percaya melihat kemuliaan Allah. Saya tidak tahu iman Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Mungkin lagi lemah. Bahkan mungkin sudah kehilangan percaya. Saya mau bilang, seperti Daud, dan memilih untuk menguatkan percaya. Ada Tuhan yang tidak berubah. Ada Tuhan yang sanggup, ada Tuhan yang memulihkan. Ada Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Saya mengakhiri dengan pertanyaan, apakah yang menjadi dasar percaya Daud? Lagu terakhir memberi jawaban, firman Tuhan. Saudara-saudara, dasar Daud memperkuat iman percayanya kepada Tuhan karena dia percaya firman Allah. Itulah sebabnya betapa kita penting untuk bergaul dengan firman. Mencintainya, menghormatinya, menyimpannya, bila perlu menghafalnya. Saudara-saudara, mengingatnya, memegangnya, dan mempraktekannya. Jadi percayanya Daud itu beralasan karena dipercaya firman. Mazmur 20 ayat 7 berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Dia ingat, saudara-saudara, ingat firman yang mengatakan bahwa lewat Samuel Tuhan melantik Daud menjadi raja. Itu 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Tuangkan minyak. Dan saudara-saudara, hari itu sekalipun masih ada Raja Saul, Daud secara de jure, secara hukum, dia sudah menjadi raja atas Israel. Nah sekarang di pasal 1 Samuel 30 ini, Daud belum menjadi raja de facto. Belum menjadi raja yang konkret, yang sah, yang sungguh-sungguh. Secara hukum dia sudah menjadi raja dulu. Dan dia ngerti Tuhan ini bukan Tuhan yang menjadikan raja secara hukum saja. Tapi harus menjadi kenyataan. Dan dia belum jadi raja.
Itulah sebabnya dia berkata kepada dirinya, percaya Tuhan. Pasti dia yang punya rencana jadikan kita, aku, raja. Pasti terjadi. Jadi aku gak mungkin mati, gak mungkin kalah oleh Amalek. Dasarnya jelas. Firman Allah. Bagaimana saudara dan saya berdasar sama firman? Ingat saja tidak. Apalagi hafal. Itulah sebabnya anak-anak sekolah minggu kan diajar untuk menghafal ayat. Dan kita pun perlu loh menghafal ayat. Paling enggak mengingat, oh ini firman Tuhan. Penting. Dan saudara-saudara, dan dia mengamini sekarang. Dia ngerti bahwa Tuhan beri kemenangan yang gilang gemilang kepada orang yang diurapinya. Jadi orang yang diurapinya urusan Tuhan. Bahkan Tuhan akan memberi kemenangan. Tuhan akan menjawab doanya. Dan benar kan? Dia bertanya kepada Allah. Haruskah kami kejar orang-orang Amalek? Dan Tuhan dari baitnya berkata, kejar. Dasarnya adalah firman. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya tidak mau tinggal dalam kegelisahan, dalam ketakutan. Saudara-saudara, kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah, kita mesti percaya Tuhan, percaya sesuai firman-Nya. Jadi percaya kita ini beralasan sebab firman sudah mengatakan. Tentu Bapak Ibu Saudara ingat tentang Yehu. Raja ini saudara-saudara, yang sering saya angkat ini karena saya senang dengan kisah luar biasa ini. Elia salah sangka kalau Tuhan ini keliru milih Yehu menjadi raja. Itulah sebabnya waktu Tuhan berkata kepada Elia, Elia lantik Yehu jadi raja. Ini hamba Tuhan mokong. Dia bilang enggak mau. Tuhan salah. Ya memang dia enggak melawan dengan Tuhan terang-terangan. Tapi dengan menolak dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia merasa lebih benar dari Tuhan. Lebih ngerti, lebih tahu. Dan dia pikir Tuhan enggak tahu. Jadi dia enggak mau lantik Yehu. Tapi saudara-saudara di kemudian hari 2 Raja-Raja 10 mencatat Tuhan pakai orang yang tidak terkenal. Saudara-saudara, seorang muda melantik Yehu menjadi raja. Pertanyaannya, kenapa Yehu bisa jadi raja? Kenapa rencana Allah yang mesti kita percaya itu tidak pernah gagal, benar-benar terjadi untuk Yehu walaupun ada orang yang coba potong, cut. Jangan sampai orang ini maju. Jangan sampai orang ini dipakai, jangan sampai orang ini diberkati. Kok bisa? Bahkan Tuhan punya jalan pertolongan lewat orang yang lain. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca 2 Raja-Raja 9 ayat 25, ayat 36, pasal 10 ayat yang ke-10 dan 17. Rupanya Yehu ini adalah seorang yang dengar-dengaran firman. Dulu saudara-saudara, waktu Elia ngomong, demikianlah Isabel akan mati dan darahnya dicilat. Seperti itu jadinya. Dan benar-benar semua terjadi. Jadi dia selalu ingat firman. Dia percayai firman. Itulah sebabnya Tuhan gak salah. Orang ngomong salah. Salah ini jadi pemimpin. Salah ini Tuhan berkata. Gak bisa salah. Pasti ada alasannya. Kenapa seseorang mengalami berkat Tuhan? Kenapa seseorang dipakai Tuhan? Kenapa seseorang diperkenan oleh Tuhan? Karena dia menguatkan percayanya. Yehu pasti ngelongso juga sebagai manusia. Kenapa Elia enggak lantik saya jadi raja padahal Tuhan mau. Tapi dikuatkan. Rencana Tuhan gak pernah gagal. Bagi orang yang percaya firman-Nya. Dan benar,
Yehu diangkat menjadi raja. Saudara-saudara, kita tidak akan takut, tidak akan gelisah. Kita pun akan melihat kemuliaan Allah, saudara-saudara. Kita akan melihat betapa hebat kuasanya Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya percaya Tuhan, atas dasar percaya firman-Nya juga. Ya. Apakah yang membuat Elia main perintah kepada rakyat-rakyat Israel? Ayo kasih air, kasih air, kasih air terus, kasih. Padahal musim panas yang berkepanjangan. Banyak ternak mati karena musim kemarau. Tapi di tengah-tengah kesukaran itu saudara-saudara, Elia berkata, tabur air, tabur air, tabur air, tabur air terus. Seperti yakin satu waktu saya akan berdoa dan tuaian hujan akan diterima. Dan benar, setelah mereka siram korban bakaran dengan air sampai digenang-genang bikin parit, ada saatnya dia naik ke atas gunung. Dia berdoa sampai 7 kali. Gehazi berkata, enggak ada apa-apa Tuhan. Enggak mungkin hujan, panas kayak gitu. Enggak, pasti turun hujan. Kok bisa? Sebab mereka sudah menabur air. Kita akan menuai air. Tak lama kemudian turun. Jangan takut hadapi hari depan. Jangan takut sekalipun keadaan ekonomi ke depan tidak semakin mudah. Dia pasti pelihara kita. Amin. Apalagi kita punya dasar yang menabur, menuai. Apa yang perlu takut? Kita akan melihat kemuliaan dari firman-Nya. Apakah yang membuat Abraham berkata kepada dua bujangnya, kami akan sembahyang di atas. Padahal mau persembahkan Ishak loh. Tapi nanti kami berarti sama Ishak kembali. Karena dia percaya firman-Nya. Bahwa sekalipun Ishak mati, Tuhan bisa bangkitkan dia dari kematian. Sebab firman-Nya berkata, dari Ishaklah ini lahir keturunan yang besar. Tetapi juga sebab lain adalah karena dia sudah mengasihi Tuhannya. Diberikan apa yang Tuhan mau, dia berikan. Dan dipasti karena mengasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Ya, saudara-saudara, mari mengasihi Tuhan. Abraham keluarkan berhalanya yang namanya Ishak untuk Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, menurut Tuhan apa saja bentuknya, mau setia beribadah, mau setia melayani, mau membawa persembahan, saudara beri yang terbaik, mau mengembalikan, saya nggak bicara 1/10, nanti jadi rame di luar. Tapi kalaupun bicara 1/10, saudara-saudara itu kan sebenarnya sedang mengeluarkan berhala. 1/10 saja tidak, apalagi yang terbaik untukmu. Aneh juga, ya kan? Yang terbaik untuk Tuhan. 1/10, saya tidak bicara tentang doktrin perpuluhan, nanti jadi rame. Tapi paling tidak kita mesti mengerti, saudara-saudara, apa yang membuat kita bisa melihat kemuliaan-Nya. Karena percaya kepada Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, ada di Ziklag, kuatkan hati, kuatkan percaya. Pasti Tuhan menolong. Amin. Dan datanglah pertolongan berkat pemulihan buat semua kita. Ada nyanyian berkata, masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Saya memanggil kita untuk sama-sama berdiri. Jangan takut kalau Bapak Ibu sudah percaya firman-Nya. Kita akan melihat kemuliaan-Nya. Kita akan melihat
pemulihannya, berkatnya, kemenangan. Seperti yang Daud alami. Tuhan ada di Ziklag kita semua. Haleluya, haleluya. Korban pujian.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini buat Terima firman-Mu. kasih. Biarlah setiap jemaat-Mu pagi hari ini mempunyai keinginan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau Tuhan. Bersyukur lewat firman-Mu, Tuhan menilik keadaan sidang jemaat Tuhan pagi hari ini yang sudah datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau menilik satu persatu anak-anak-Mu yang Terima datang kasih Tuhan. dengan bermasalah, dengan datang dengan kesukaran, kesusahan, beban yang mereka tanggung Tuhan. Tapi lewat firman-Mu, biarlah Engkau memberikan kekuatan iman kami, supaya dengan kekuatan iman kami dan kami boleh berharap kepada Amin, pertolongan Tuhan. Sehingga Engkau boleh menyatakan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami melalui iman percaya kami kepada Tuhan. Ya, Tuhan, Engkau tambahkan percaya iman kami kepada Tuhan. benar. Pada pagi hari ini setiap anak-anak-Mu yang sudah datang kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan-Mu, kami boleh melihat kuasa Tuhan, Amin. kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Pembelaan-Mu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Benar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Engkau nyatakan lewat firman-Mu. Janji firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami boleh bertambah iman kami. Harap kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan kekuatan iman kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang datang kepada Tuhan, Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah memberikan kemenangan kepada kami, Engkau sudah memberi jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, berkat kekuatan iman, berkat-berkat keluarga, rumah tangga dan pekerjaan kami yang sudah kami doakan dengan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Roh Kudus yang akan meneraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.